Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS bab 3 kita tentang perdagangan bebas atau pasar bebas. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4. 1. Menjelaskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, menyebutkan kebijakan-kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yang keempat, mengisi soal-soal latihan. Mari kita masuk pada materi inti. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi itu tidak membeda-bedakan ya. Pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Lalu kebijakan apa ya yang memperlakukan pasar bebas? Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. Keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Kemudian yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Lalu organisasi apa yang berhubungan dengan perdagangan bebas? Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas adalah 1. MEA, 2. APTA, 3. APEC, kemudian 4. MEE, 5. WTO. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lalu pada bulan Oktober 2003 ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN mempunyai tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Berarti sekarang tahun 2021 kita sudah masuk ke MEA. MEA sudah diberlakukan atau sudah berjalan. Apa tujuan dari MEA? Tujuan MEA tahun 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan kegiatan ekonomi lintasan kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang
meliputi competition policy, kemudian consumer protection, kemudian intellectual property rights, dan lain sebagainya. Kemudian juga MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Nah, kemudian organisasi yang kedua adalah AFTA. Nah, apa itu AFTA? AFTA atau Asian Free Trade Area adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang ketiga, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang berikutnya adalah APEC. Nah, apa itu APEC? APEC adalah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada bidang ekonomi. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Nah, kemudian tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah, kemudian mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang berikutnya, yang keempat adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEE. Nah, Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang ada di benua Eropa, disebut juga Uni Eropa. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuan MEE adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Lalu yang terakhir adalah World Trade Organization atau disingkat WTO. Apa itu WTO? Nah, WTO itu sebagai organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan organisasi yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994. Apa tujuannya? Tujuan WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif.
menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan nasional. Kemudian yang terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Kerjakan. 1. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? 2. Sebutkan kebijakan-kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga, sebutkan macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Ada 5 tadi ya. Kemudian yang keempat adalah isilah soal-soal latihan berikut. A. Bentuk integrasi ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dengan menerapkan sistem perdagangan bebas adalah organisasi ... B. APTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura pada tahun berapa? C. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yang bernama ... D. Organisasi ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang ada di benua Eropa, yaitu organisasi apa ya? Kemudian yang terakhir, organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 dan merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi ... Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada bab 4. Kita akan membahas tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ini ada hubungannya dengan sejarah perjalanan negara kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.